Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuri Alfa dari kelas 2C dengan NPM 2478297. Di sini saya akan menjalankan perintah tugas yang telah diberikan pada lab 3.5 paket tracer investigate the TCP/IP and OSI model in action. Langsung saja di sini pada user profile. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Yuri Alfa, lalu oke. Nah, jadi pada lab 3.5.5 ini yaitu bertujuan untuk examine HTTP web traffic atau meriksa lalu lintas pada HTTP web traffic. Nah, lalu yang kedua, display elements of the TCP/IP protocol suite. Nah, ini untuk menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Langsung saja pada step yang pertama. Click the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Nah, di simulationnya terdapat di pojok kanan ini. Kita klik saja. Nah, lalu di sini kita klik show all none. Nah, di sini sudah none. Selanjutnya kita klik none sudah. Pada step kedua, generate web HTTP traffic, yaitu kita klik web client. Ini web client kita klik, lalu desktop browser. Lalu kita web client, klik desktop, lalu web browser. Nah, di sini kita memasukkan URL-nya yaitu www.osi.local. Nah, di sini www.osi.local. Nah, kita langsung go saja. Selanjutnya kita ke simulasi lagi. Kita ke simulasi lagi. Di sini kita edit filter HTTP. Oke, lalu kita sini. Nah, di sini sudah terdapat web client HTTP. Lalu kita ketik lagi. Nah, di sini web client mengirim pesan ke web server. Nah, lalu di sini juga sebaliknya web server mengirim pesan ke web client. Nah, lalu klik first colon square block under the event list type column. Nah, yaitu kita klik HTTP yang pertama ini. Nah, ini terdapat 7 layer. Itu kita klik nah, di sini. Nah, ini adalah informasi dari HTTP, yaitu the HTTP client send HTTP request to the server. Nah, lanjut di layer 4 ini. Di sini terdapat source portnya yaitu 1025 dan destination portnya 80. Lalu what is the destination layer? IP layer 3 under the out layers column. Di layer 3 ini source IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah,
Destination-nya juga 192.168.1.254. Nah, di sini ada pertanyaan, what information is displayed at layer 2 under the outlier column? Nah, artinya di informasi di layer 2 yaitu informasinya ada Ethernet to header dan MAC address yang masuk dan turun. Selanjutnya pada G kita klik outbound video detail tab. Kita klik outboundnya. Nah, di sini terdapat Ethernet, IP, TCP, dan HTTP request-nya. Nah, di outbound ini dia menampilkan secara detail, menampilkan informasi secara detail. Nah, sedangkan di OSI model ini dia hanya mengelompokkan informasi yang berdasarkan dari layer 1, 2, dan seterusnya sampai layer ke-7. Pertanyaannya di sini ada pertanyaan, what is common information listened under the IP section of video detail as compared to the information listened under the OSI model tab? With which layer is it associated? Nah, ini apa informasi yang tercantum di bawah IP PDO dengan informasi yang tercantum di bawah tab model OSI. Nah, dengan lapisan mana yang terkait? Nah, di sini klik PDO ini. Nah, di sini terdapat IP yaitu 1.254. Nah, di OSI layer perbandingannya ada di layer 3. Terdapat di layer 3. Itu perbandingannya lagi. Selanjutnya, what does common information listened under the TCP section and PDO details as compared to the information listened under the OSI model tab? Nah, perbandingannya itu di outbound PDO details ini terdapat di TCP, yaitu source portnya 1025, lalu destination portnya ada 80. Nah, sedangkan di OSI layer terdapat di layer 4. Nah, ini selanjutnya ini pertanyaan lagi, what is the host listen under the HTTP section of the video detail? What layer would this information be associated with under the OSI model tab? Nah, ada di outbound PDU. Nah, ini terdapat pada HTTP request dan di sini informasinya. Lalu
Lalu kita klik the next coherence. Lalu kita ke HTTP yang kedua. Nah, di sini hanya ada layer 1. Ada layer 1. Lalu di kolom ketiga. Nah, di sini terdapat 3 tab, yaitu OC model, inbound PDU details, dan outbound details. Lalu kita klik inbound. Nah, di sini ada Ethernet, IP, TCP, dan HTTP. Nah, in layers. Pertanyaannya, confirming the information displayed in layer column with that of the out layer column. What are its major difference? Yaitu di inbound, ini di IP-nya adalah 192.168.1.1. Dan destination IP-nya 1.254. Sedangkan di out, ini yaitu sama seperti tadi, cuman kebalikannya saja. Source IP-nya 1.254, destination-nya 1.1. Nah, inbound PDU detail ini itu data yang masuk ke server. Sedangkan outbound PDU detail ini dia server, ini gunanya server mengirim balasan ke klien. Selanjutnya klik klik last current. Nah, kolom yang terakhir yang K, klik the last colored square box under the info column. Kita klik. Nah, di sini tidak ada outbound PDU detailnya lagi. Nah, karena ini mengartikan bahwa ini sudah akhir komunikasi, gitu. Sudah mengakhiri sebuah komunikasi. Nah, di sini cuma terdapat OC model dan inbound PDU detail saja. Itu langsung pertanyaannya. Lalu pada part 2, nah langsung saja pada step 1, yaitu close any open PDU information windows. Kita close saja dari ini. Lalu in the event list filter, visible event section, klik show all none. Di sini kita klik show all none, kita klik saja. Lalu di sini kita klik lagi. Nah, di sini sudah terdapat banyak, ini sudah keluar banyak. Nah, di sini terdapat DNS, ARP, dan TCP, HTTP. Lalu di step selanjutnya, ada pertanyaan. What additional event types are displayed? Ini ada tambahan tipe, yaitu DNS, ARP, TCP, dan HTTP.
Nah, lalu yang C, click the first DNS event in the type column. Nah, kita coba klik DNS yang pertama. Lalu as you look at the OSI model tab with layer 7 highlight a description of what is scoring. This scoring is listed directly below the in layers and out layer. Di layer 7. Nah, di sini artinya the DNS client sends and DNS query to the DNS server. Nah, artinya itu DNS query mengirim ke server DNS. Lalu kita klik ini apa nih selanjutnya. Nah, lalu kita klik the outbound PDU details tab. Nah, kita klik saja tabnya. Lalu pertanyaannya, what information is listed in the name field in the DNS query section? Kita klik outbound. Nah, DNS query. Nah, ini yaitu destination IP yaitu 192.168.1.254. Dan ini penjelasannya, this very useful information. Nah, selanjutnya salah. Nah, selanjutnya kita klik the last DNS info squarebox event list gitu. Sudah. Lalu kita klik event of. Nah, lalu yang ke F, find the first HTTP event in the list and click the color and square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OSI model tab. Nah, di sini kita klik TCP ini yang terdapat yang ada di bawah HTTP ini. Nah, di sini layer 4. Nah, di sini ada informasi bahwa the device receives TCP ACK segment on the connection to 192.168 on portnya 1025. Dan di sini juga koneksi TCP-nya sudah sukses. Tuh. Lalu ke
Udah. Nah, yang terakhir yaitu klik the last TCP event highlight layer 4 in the OC model tab. Examine the step listen directly below in layer and out layer. Nah, di sini perintahnya kita klik layer 4. Nah, layer 4. Nah, di sini ada informasi bahwa yang pertama, the device close the TCP connection 1.168.1.254 on port 80. Nah, artinya itu koneksi IP-nya ingin berakhir atau mengakhiri sebuah komunikasi dengan koneksi IP 192.168 on port 80. Lalu yang kedua, the device set the connection set to pin white one. Nah, ini yaitu langkah awal dan untuk menutup si koneksi. Lalu yang ketiga ini ada the device sends TCP pin plus ACK segment. Ini artinya itu memberi tahu pihak penerima bahwa pengirim itu telah selesai mengirim data. Lalu yang terakhir, send segment information the sequence numbers 103, the ACK number 273 and the data link 20. Nah, ini berarti dia menunjukkan byte terakhirnya yang sudah dikirim, yaitu ACK275 pengirim menerima hingga byte 273 dan data lake-nya 20. Sudah selesai untuk stepnya. Mungkin cukup mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.